Hai semua, Wenita Indrasari di sini, dan ini adalah bacaan untuk energi bulan April, dan ini adalah seri video untuk tarot. Saya akan pakai dua deck. Yang pertama adalah Rider-Waite, yang kedua adalah nih Rider-Waite, kemudian yang kedua adalah ini which is Tarot. Dan ini diperuntukkan untuk zodiak tersebut, matahari, bulan, atau ascendant, serta kalau memang cocok Venus. Jadi kalau misalnya tidak cocok di matahari, coba lihat di bulan dan kemudian di ascendant atau Venus. Kalau tidak cocok berarti ya memang tidak cocok. Begitu, kita lihat masing-masing videonya berikut ini. Leo, core card atau kartu utamanya adalah ini. High Priestess kebalik dan Eight of Wands kebalik. Ya, artinya di sini Leo saat ini memutuskan untuk tidak terlalu terikat dengan apapun. Ya, High Priestess kebalik itu kan seperti orang yang ada tahanannya gitu. Dia tahu banyak tapi dia menahan diri untuk tidak bicara. Ini adalah orang yang pengen buru-buru. Tapi ini kan kebalik. Jadi ini dua hal ini menunjukkan bahwa Leo ya apa adanya aja, nggak terlalu dipikirkan. Kalau saya sih menangkapnya seperti itu. Tidak tahu bagaimana yang sesungguhnya. Barangkali ini juga tidak semua sesuai dengan apa yang kau rasakan saat ini. Dan ini juga di kartu paling bawah decknya, yang ini adalah ya Queen of Pentacles sama Four of Pentacles. Queen-nya terbalik. Iya. Jadi walaupun di situ tidak mau menahan, tetapi sebenarnya yang ingin dilindungi adalah kepemilikannya, dan ini menjadi rigid, sepertinya itu. Aku nggak mau lagi nahan-nahan lagi, karena aku pikir yang paling penting adalah apa yang aku punya sekarang aku pertahankan. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena sudah sejak lama, ini kartunya sama. Satu The Devil kebalik, yang satu, ini sebenarnya The Devil juga, tapi bilangnya The Shadow Side. Ya. Jadi Leo, barangkali sudah agak lama ini Leo punya adiksi zat atau sangat tergantung pada satu hal. Mengasosiasikan dirinya dengan katakanlah status tertentu dan gak bisa diganggu gugat. Sudah lama seperti itu. Jadi saya orangnya begini, saya maunya begini. Titik. Kondisinya apapun yang terjadi, seberapapun harus nabrak, katakanlah di dalam lingkungan sosial, di dalam berhubungan dengan rekan sekerja, ya ada sesuatu yang membuat saya begini. You have to accept me as what I am. Kira-kira Leo itu seperti itu. Ya, fokusnya adalah ke diri sendiri. Dan memang tantangannya adalah, ya akibatnya adalah apa yang diberikan oleh orang lain yang mungkin tawaran yang menarik, tawaran yang bagus buat Leo, karena Leo terlalu fokus ke diri sendiri, tidak bisa diterima. Karena Leo punya cara pandang yang khusus. Itu yang saya baca dari spread ini ya. Bisa sesuai, bisa enggak. Tapi ini sangat jelas bahwasanya orang energinya yang ditangkap di sini adalah orang yang sangat, saya bilangnya kekeh ya, sangat kaku. Mungkin tidak semuanya cocok, tapi yang jelas ya, yang lalu adalah Leo yang terlalu sibuk melihat diri sendiri itu berusaha untuk tidak ke dalam diri sendiri lagi, tapi tidak berhasil.
Jadi sebenarnya sudah ada upaya Leo untuk juga memperhatikan ya kondisi orang lain, tetapi belum berhasil. Dan kedepannya juga masih sangat defensif. Ini kaku, sangat defensif, dan apa yang ditawarkan orang lain walaupun bagus, ini sebaiknya begini Leo, enggak, saya udah tahu caranya yang benar. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, karena yang di pikiran Leo adalah dia sudah menguasai, ini apa yang ada di kepalanya Leo. Ya, dia sudah menguasai apapun yang disarankan orang lain ke dirinya sendiri, dan dia adalah orang yang beruntung. Nggak mungkin salah. Apapun yang dia putuskan, dia pasti akan akhirnya benar juga gitu. Entah itu kejadian benar atau enggak, tapi ini yang ada di kepalanya Leo. Yang Leo pikirkan tentang diri sendiri sekarang adalah memang Leo belum maksimal. Ini adalah kartu Leo, tapi kebalik. Dan ini juga kartunya begini, ya, penjelasannya tapi kebalik. Leo saat ini merasa tidak maksimal. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ini kalau ada pintu, ya ini termasuk adalah pintu ke arah yang perbaikan. Itu belum tahu caranya bagaimana, karena memang barangkali tidak mendengarkan orang lain. Nah, kalau orang lain melihat, ya ini tadi kekeh. Gayanya seperti The Emperor, tapi sebenarnya barangkali tidak terlalu cocok. Ya, dan ini juga Eight of Pentacles, orang lain melihat bahwasanya dengan demikian, karena banyak pekerjaan itu harus dilakukan, kan nggak pernah sendiri, makanya ada satu institusi. Setiap pekerjaan nggak ada yang bisa dilakukan sendiri. Kalaupun dia melukis sendiri, pada akhirnya lukisan harus dijual. Butuh orang lain juga untuk menjual. Bisa diri sendiri, tapi kan skillnya beda. Ya, jadi akibatnya adalah itu. Sarannya adalah, ya, jangan terlalu berat ke diri sendiri. Ini ya, Ten of Wands kebalik. Ini saran. Ya, jangan terlalu, katakanlah, fokus ke diri sendiri. Don't be too hard on yourself, Leo. Intinya sih sarannya seperti itu. Ya. Kalau itu bisa diterima, nih ya, saya lihat kartu outputnya adalah, ya, di dalam bidang pekerjaan akan terjadi perubahan. Dan barangkali Leo yang tadinya merasa tidak sepenuhnya menjadi Leo, bisa menjadi Leo. Ya. Atau kalau ini dari clarifier-nya, iya, hentikan saja. Ini Ten of Swords, itu hentikan cara berpikir yang terlalu kaku tadi, sehingga bisa lebih bahagia, menerima dirinya apa adanya. Dia sendiri, dia nggak perlu orang lain kok. Dan merasa benar-benar beruntung. Coba saya lihat apa yang bisa diambil dari Mystical. Saya ambil Mystical ini. Jadi kalau kurang jelas kita ambil dari yang lain. Reading, satu card. Unicorn. Good luck is coming to you. Iya Leo, sepertinya memang itu juga yang dipikirkan oleh Leo, karena ini Wheel of Fortune keluar di kepalanya si Leo. Wheel of Fortune juga keluar di output. Ya. Mysterious, playful, and pure. The unicorn is universally beautiful, mysterious, and difficult to capture or tame. Exactly, tadi ceritanya semua seperti itu. Leo nggak ada yang bisa ngatur kecuali dirinya sendiri, dan itu juga aturannya nggak ada orang yang tahu. It is fierce and protective, yet admirable.
Ya, biasanya Leo banyak yang suka, dan kepribadiannya yang percaya diri itu membuat orang lain jatuh hati. Tidak hanya dalam arti kata percintaan ya, bosnya juga suka biasanya. The unicorn is the symbol of serendipity, the occurrence of events by chance, ya, in a happy or beneficial way. Good luck in the making, unexpected and favorable discoveries. Expect magic to happen, luck is on your side. Ya, jadi memang banyak sekali kebetulan-kebetulan yang diterima Leo selama ini, sehingga orang lain yang berpikir secara logis, ini Leo maunya apa ya? Kenapa dia begitu aja? Sementara Leo melihat, saya caranya begini, justru ini yang membawa keberuntungan buat saya. Barangkali kepercayaan diri yang kuat itu yang attract good luck-nya dia. Karena dia percaya diri. Dan dia, logikanya adalah, logika saya, itu message yang disampaikan ke universe adalah, saya percaya ini akan terjadi ke saya. Dan dia nggak melihat ada option lain selain apa yang dia pikirkan, sehingga itu juga yang di-deliver ke diri dia. Well, very good luck Leo, dan saya pikir mudah-mudahan ini benar-benar adalah good luck yang sesuai dengan keinginan Leo buat bulan April 2019. Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.